Saya berasal dari kelas 12 MIPA 1 nomor absen 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang hal yang mengenai hari kiamat. Apa sih hari kiamat itu? Hari kiamat adalah hari kehancuran alam semesta beserta segala kehidupan yang berada di alam semesta serta dibangkitkannya orang yang sudah meninggal untuk dihisap amal dan perbuatannya. Hari kiamat ini sendiri digolongkan menjadi dua jenis. Ada kiamat kubro dan ada kiamat sugro. Apa sih hari kiamat kubro itu? Hari kiamat kubro adalah hari di mana seluruh kehidupan makhluk yang ada di alam semesta berakhir. Tak ada manusia yang tahu pasti kapan kiamat kubro akan terjadi, meskipun menggunakan teknologi yang super canggih. Contoh tanda-tanda dari kiamat kubro yaitu gunung-gunung di Mekah mulai berlubang, bangunan tinggi melebihi gunung, bayangan Ka'bah tidak lagi tampak, dan lain-lain. Yang kedua ada kiamat sugro. Apa sih kiamat sugro itu? Pada kehidupan sehari-hari, mungkin kita pernah melihat bencana kiamat sugro. Namun, kejadian ini seringkali tidak dianggap serius, sehingga banyak yang tidak menyadarinya. Akan tetapi, kejadian ini merupakan peringatan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia agar manusia bertaubat dan kembali ke jalan yang benar. Contoh dari kiamat sugro adalah meninggalnya seseorang, bencana alam, dan masih banyak lagi. Contoh dari bencana alam ada tanah longsor, banjir, gelombang panas, dan lain-lain. Yang akan saya bahas pada video ini adalah mengenai gelombang panas. Gelombang panas itu sendiri ialah periode lanjutan dari cuaca yang sangat panas yang diikuti oleh kelembapan tinggi. Di dunia ini terdapat beberapa negara yang mengalami gelombang panas. Contohnya di India, Eropa, Jepang, dan masih banyak lagi. Berikut saya beri cuplikan video pemanasan global di beberapa negara tersebut. Check it out. Berikut ini contoh cuplikan video mengenai pemanasan global yang berada di negara India. Dalam beberapa hari terakhir, jalanan di sejumlah kota di India bertambah panas. Di tepi jalan, warga terlihat hampir frustasi mencari cara untuk bertahan di suhu yang puncaknya bisa mencapai 45 derajat Celcius ini. Sejumlah warga mencoba bertahan dengan melilitkan kaos untuk menutup kepala mereka. Yang lain mengandalkan payung. Anak-anak memilih terjun ke kolam air. Namun para pengemudi bajai menemukan keterkaitan gelombang panas dengan penghasilan mereka. कस्टमर बहुत कम आ रहे हैं इस टाइम गर्मी के लिए देखो खाली पड़ा है ठीक है सर और हम लोग एक घंटा बैठे रहते हैं ऑटो के अंदर कई बार जब ज़्यादा गर्मी लगी तो पेड़ों के नीचे जा कर के आराम करते हैं उसके बाद 4-5 बजे के टाइम निकलेंगे जैसे कि होगा ना फिर देर रात तक काम करना पड़ता है. Di sisi lain, gelombang panas menambah pundi rezeki para pedagang es kaki lima. Permintaan akan minuman dalam botol dan minuman bersoda dingin terus meningkat. Warga lainnya mulai mengeluhkan masalah kesehatan dampak dari gelombang panas. टेम्परेचर है अधिक हो रहा है दिन प्रतिदिन और इसके साथ हम लोग बहुत सारी समस्याओं झेल रहे हैं जैसे बीमारी होना गर्मियों से फुंसी और ये जो शरीर में बहुत सारी दाग होना ये सब होता है. फिर भी हम लोग जो है कुछ लोग जो हेल्दी हैं जैसे खान पान की पानी का रख रखाव जो है उनका घर द्वार उसके हिसाब से वो लोग अपना. Badan Cuaca India IMD memperkirakan gelombang panas akan terus menerpa sejumlah kota seperti New Delhi dan kota-kota di India bagian utara hingga 14 Juni mendatang. Selanjutnya di negara Jepang. Gelombang panas ekstrim ditambah kelembapan tinggi yang melanda negeri samurai dalam beberapa hari terakhir menjadi perhatian serius bagi pemerintah Jepang. Senin siang waktu setempat, Badan Meteorologi Jepang mengeluarkan data terbaru di mana suhu udara di kota Saitama, sebelah utara Tokyo, menembus 41,1 derajat Celcius. Angka ini menjadi suhu tertinggi di Jepang sejak abad ke-19. Actually, we have headaches
and a bad condition to walk all the distance. So it's difficult to us because we don't have this heat in Mexico. Di tengah gelombang panas yang menyengat negeri matahari terbit, otoritas tempat pun mengeluarkan peringatan bagi warga dan wisatawan untuk cukup beristirahat dan minum. Berbagai langkah juga dilakukan otoritas Jepang guna memberikan rasa nyaman bagi wisatawan dan warga. Terlebih saat ini Jepang tengah menyambut Olimpiade di tahun 2020. ハードの面からの対策とすれば、ナノの細かい噴霧ができるミストが開発されております。 Gelombang panas yang melanda Jepang diperkirakan akan terjadi hingga akhir bulan Juli. Imbas kejadian alam ini sebanyak 30 orang warga Jepang meninggal dunia, sementara lebih dari 12.000 warga mendapatkan perawatan intensif. Dan cuplikan video yang terakhir berada di Eropa. Gelombang panas membakar Eropa Barat sejak pekan lalu. Fenomena gelombang panas atau heat wave ini mencetak rekor suhu tertingginya, yakni lebih dari 40 derajat Celcius. Hawa panas khususnya terasa di tempat-tempat seperti Prancis, Belgia, dan Jerman. Hawa panas ini tidak hanya mengganggu aktivitas para warga, tetapi juga infrastruktur, khususnya sarana umum. Pekan lalu ratusan calon penumpang kereta dan pesawat harus menunda keberangkatan mereka. Panas ekstrim membuat rel kereta melengkung, sedangkan sarana bandara dan stasiun juga tidak dilengkapi pendingin ruangan sehingga calon penumpang harus tersiksa dalam udara yang sangat panas. Penundaan yang meluas juga berlanjut di Heathrow dan Gatwick, dua bandara terbesar di Inggris. Tahun lalu gelombang panas di Inggris ini menyebabkan gangguan pada jaringan kereta api yang menelan biaya 40 juta euro atau lebih dari 600 miliar rupiah untuk perbaikan. Nah, kalian sudah menyaksikan kan di sebelumnya pemanasan global yang terjadi di beberapa daerah seperti India, Eropa, dan Jepang. Namun, apa sih faktor penyebab gelombang panas itu? Yang pertama, ada meningkatnya kadar gas rumah kaca di udara. Efek rumah kaca adalah penyerapan panas radiasi sinar matahari oleh gas rumah kaca di atmosfer bumi yang disebabkan pembakaran bahan bakar fosil dan aktivitas manusia lainnya. Yang termasuk gas rumah kaca misalnya gas karbon dioksida atau CO2 dan gas metana atau CH4. Yang kedua, ada polusi udara dari pabrik industri. Selain dari kendaraan bermotor, gas karbon dioksida juga banyak dihasilkan dari pabrik, baik dari pembakaran bahan bakar fosil untuk energi maupun pengolahan bahan baku. Yang ketiga ada pembakaran dan penebangan liar hutan. Gas karbon dioksida juga dihasilkan dari pembakaran hutan. Terlebih lagi, berkurangnya pohon di hutan menyebabkan berkurangnya jumlah gas karbon dioksida yang diserap tanaman, sehingga memperparah pemanasan global. Keempat, ada meningkatnya pembakaran bahan bakar fosil oleh kendaraan bermotor. Gas rumah kaca terbesar adalah gas karbon dioksida. Gas ini banyak dihasilkan oleh pembakaran bahan bakar fosil seperti bensin dan diesel oleh kendaraan bermotor. Dengan bertambahnya kendaraan bermotor, terutama di kota besar, maka semakin besar pula jumlah gas karbon dioksida di atmosfer. Yang kelima, ada polusi dari peternakan berupa gas metana dari ternak. Selain gas karbon dioksida, gas metana juga menyebabkan pemanasan global. Gas ini banyak dihasilkan oleh pembusukan materi organik seperti karbon hewan ternak atau sisa tanaman. Saya sudah menjelaskan dari apa penyebab dari gelombang panas itu. Yang kali ini saya akan menjelaskan tentang dampak dari adanya gelombang panas. Yang pertama, ada kematian manusia. Saat tubuh seseorang tidak mampu mengembalikan suhu menjadi dingin, suhu tubuhnya seketika akan meningkat, disertai dengan
detak jantung yang terpacu lebih cepat, dan pernapasan semakin cepat. Dan ketika tubuhnya mulai memanas, cairan dalam darah akan habis dan menyebabkan darah menjadi kental dan menyebabkan kematian. Yang kedua, ada kematian hewan. Kurangnya konsumsi air pada hewan dapat menyebabkan perubahan perilaku pada hewan tersebut. Hewan-hewan akan mulai berteduh di semak-semak dan di bawah pohon, mulai berkeringat, dan hal ini juga menyebabkan berkurangnya nafsu makan mereka yang menyebabkan kematian. Ketiga, ada matinya tumbuhan. Tumbuhan-tumbuhan pastinya juga akan merasakan efek dari gelombang panas. Saat suhu udara mulai memanas dalam jangka waktu yang lama, tanaman akan mulai mengeluarkan uap dan dapat layu, dan semakin banyak tumbuhan mati dan layu, maka hal itu akan memicu terjadinya kebakaran lahan. Yang keempat, ada rusaknya lingkungan. Gelombang panas juga akan berdampak pada kerusakan lingkungan. Aspal jalan yang meleleh, kabel-kabel listrik yang meleleh, sungai yang mungkin airnya menjadi panas, semua itu akan menyusahkan kehidupan manusia dan kehidupan tumbuhan juga. Fenomena melelehnya lapisan es di Greenland terus menjadi sorotan. Temuan fakta bahwa lapisan es di Greenland meleleh 6 kali lebih cepat sejak tahun 1980-an mendorong sejumlah peneliti untuk mengembangkan studi di tempat es terbesar kedua di dunia setelah Antartika ini. Kali ini, peneliti dari Badan Penerbangan dan Antariksa NASA yang menjelajahi Greenland untuk melakukan studi. Sebagian besar peneliti berpendapat pemanasan global adalah pemicu utama yang mengakibatkan miliaran ton es meleleh hanya dalam 1 hari. Namun, perkiraan untuk seberapa tinggi dan seberapa cepat kenaikan air laut akan sangat bervariasi, karena para peneliti tidak memiliki kejelasan tentang seberapa cepat pemanasan lautan mencairkan lapisan es. Untuk mengetahui hal tersebut, peneliti NASA menjatuhkan sebuah alat ukur ke dalam es. We're literally watching the Greenland ice sheet disappear right before our very eyes. And this is having an impact all around the planet. We all share one ocean, so 1 billion tons of ice lost here raises sea levels all across the world by a measured amount. This is happening today, and the question is, how fast is it going to happen in the future? Tahun ini, peristiwa tidak lazim terjadi di Greenland, di mana bongkahan es berat 12,5 miliar ton meleleh hanya dalam 1 hari. Hilangnya 12,5 miliar ton es dalam 24 jam ini adalah yang terbesar sejak tahun 1950. Pusat Data Salju dan Es Nasional menyatakan fenomena mengejutkan tersebut dipicu oleh gelombang panas yang menghantam Eropa pada bulan Juli lalu. Gelombang panas mengakibatkan suhu di Greenland meningkat hingga 30 derajat, sehingga bongkahan es pun meleleh lebih banyak. July, there was this unprecedented heat wave, records being shattered all over that continent. But what then happened is that heat that we were seeing over Europe basically moved north. The weather pattern shifted, and so that heat that had been plaguing Europe moved over Greenland, and that was really what caused this overall big melt event. Para peneliti mengatakan pemanasan global dapat mempercepat melelehnya es di Greenland dan meningkatkan permukaan air laut sekitar 6 meter. Namun, fenomena pencairan es di Greenland dapat diperlambat, salah satunya dengan membatasi penggunaan bahan bakar fosil dan kegiatan lain yang dapat menambah emisi karbon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Yang artinya, ya Tuhanku, tiadalah Engkau ciptakan semua ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, peliharalah kami dari azab api neraka. Shadaqallahul adzim.
Allah telah menciptakan bumi dengan berbagai karakteristiknya. Ada bagian bumi yang subur dan ada pula bagian bumi yang tandus. Tandus bukan berarti tidak memiliki potensi yang bisa dikembangkan. Manusia diciptakan Allah sebagai khalifah di bumi, maka tugas manusialah untuk mewujudkan kemakmuran, di antaranya menjaga bumi dari kerusakan. Bumi yang kita tinggali ini harus selalu dijaga dan dilestarikan. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man ahya ardan mayitatan fahiya lahu." Yang artinya, barang siapa yang menghidupkan bumi yang mati, maka bumi itu baginya. Pesan Rasulullah tersebut mengandung makna, kalau kita bisa mengelola sebuah kawasan yang tandus menjadi sebuah wilayah yang menjanjikan, maka kita bisa mengambil manfaat dari apa yang sudah kita usahakan. Selain mengolah kawasan tandus menjadi sebuah wilayah yang menjanjikan, ada sebuah cara untuk merawat bumi supaya tetap terjaga dengan baik. Dan hal tersebut, jika kita lakukan, maka akan menjadi sebuah amal yang bernilai sedekah. Seperti yang disampaikan Nabi dalam sabdanya, "Ma min muslimin yaghrisu gharsan illa kana ma ukila minhu sodaqo." Yang artinya, tidaklah seorang muslim menanam tanaman, melainkan apa yang dari tanaman tersebut akan menjadi sedekah baginya. Makna hadis tersebut adalah menanam tumbuhan tidak hanya sekedar untuk keindahan dan kerindangan, namun ada banyak manfaat yang bisa diambil untuk kepentingan banyak orang. Misal, untuk mencukupi kebutuhan pangan, dan bahkan bisa menambah suplai oksigen yang dibutuhkan oleh makhluk hidup. Demikianlah pesan Nabi pada kita, supaya kita tetap menjaga dan melestarikan bumi untuk kebaikan kita bersama. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.